Halo, selamat bergabung kepada seluruh peserta kelas Gemari Pratama dan kelas Gemari Madya Gemarapi, kelas intensifnya Gemarapi. Hari ini sebelum kita mulai sharing tentang aplikasi. Gemarapi menggunakan aplikasi apa ya untuk kelasnya? Pada penasaran ya kemarin. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya adalah, mungkin masih belum familiar ya teman-teman ya, Slack ya, ini logonya. Slack ya, slack.com. Ya, ntar saya ini dulu ya, slack.com. Nah, ini previewnya. Nah, Slack ini berbeda dengan WhatsApp. Apa sih bedanya dan kenapa Gemarapi menggunakan Slack? Nah, ini karena memang yang pertama kita mengalami digital clutter yang super luar biasa dari WhatsApp aplikasi. WhatsApp aplikasi mungkin lebih cocok atau lebih nyaman ketika kita memiliki satu grup yang fokus dalam satu topik pembahasan aja dan tidak terlalu random. Dan mungkin juga buat japri juga, buat video call gitu kan. Nah, kalau Slack ini cocok untuk aplikasi komunikasi yang digunakan untuk kelas yang akan kita jalani, yaitu dengan kelas dengan durasi yang panjang, dengan berbagai topik dalam satu pekan, dan di sana juga banyak juga yang istilahnya percakapan yang luar biasa beragam. Jadi mau nggak mau kita harus memisahkan atau merapikan setiap percakapan yang kita tuangkan. Kalau di WhatsApp grup kita terbatas dan akhirnya menjadi clutter ketika begitu banyak topik gitu ya dalam satu grup yang akhirnya selain membebani memori, berat juga dan sangat sulit ya kalau kita menggunakan WhatsApp web gitu ya. Jadi tetap aja wajib install gitu. Nah, kalau Slack ini tidak harus install, jadi misalkan kapasitas memori HP sangat terbatas, itu masih bisa menggunakannya karena bisa mengakses melalui browser atau Chrome ya, mau Chrome, mau Mozilla, Firefox, mau Microsoft, pokoknya intinya tidak harus install aplikasinya. Ini di video pertama ini saya akan mengenalkan Slack dari sisi website atau browsernya. Tidak harus menginstall. Nanti di video berikutnya akan ada installing Slack ya melalui ponsel atau HP Android. Di iPhone juga bisa sebenarnya. Nah, sekarang kita menuju ke sini, jadi Slack. Ketika kita klik slack.com, nanti tampilannya seperti ini. Nah, biasanya kita login dulu atau kita menerima invitation dulu atau undangan dari grup atau channel yang akan kita ikuti. Misalkan Gemari Pratama batch 4 atau Gemari Madya batch 2. Nanti akan disediakan link untuk join dan ada keywordnya juga di sana. Dan joinnya menggunakan email. Dan usahakan email teman-teman adalah email yang sudah didaftarkan oleh teman-teman saat mendaftar kelas. Usahakan sama, soalnya nanti bakal ada verifikasi juga email yang masuk ke dalam link join-nya itu gitu. Jadi kalau misalkan emailnya tidak sesuai, misalkan orang lain yang malah masuk, nanti kita keluarkan. Nah, saat launch Slack, silakan nanti nah ini, jadi ada istilah workspace sama sign in another workspace. Jadi workspace ini grupnya gitu. Iya. Aduh maaf ya, diajak ngobrol sama anak. Jadi workspace ini semacam grup atau nama grupnya. Kalau di grup WhatsApp ya.
caranya masuknya biasanya kita kalau create itu kita membuat grupnya, kalau sign in nanti kita masuk melalui kode atau link dari workspace yang mengundang kita. Nanti caranya masuk ke dalam email. Nah, di email nanti bakal ada confirmation, misalkan di sini. Nah, email confirm your email to join FasilGP. Jadi confirm beneran nih email, bukan robot ya. Jadi kita confirm, nanti akan muncul langsung di websitenya ini. Jadi ini bisa menggunakan HP juga, kita menggunakan browser, tidak harus install aplikasi ya ini. Nah, ini tampilannya. Nah, jadi misalkan ini ada warningnya ya. Jadi ketika saya meninggalkan workspace, itu saya statusnya away atau nggak aktif. Nah, di sini diingatin, kamu masih away, dan kamu sepertinya mau kembali ke sini, dan apakah mau update tentang kesediaannya untuk set to active gitu. Kalau saya mungkin apa ya, tidak mau dilihat aktif mungkin ya, jadi saya no thanks. Kalau misalkan mau terlihat aktif tombolnya, jadi kalau misalkan ada teman kita yang lagi chat kelihatan tuh hijau gitu. Tapi kalau kita nggak aktif, away itu tombolnya kayak grey gitu atau abu-abu gitu. Saya no aja ya. Nah, dari profile dulu ya. Nah, di sini status saya away, bisa update status juga. Misalkan nih, lagi rekaman Zoom, untuk tutorial Slack. Oke. Nah, clear after today atau nih. Jadi kita bisa kalau di WhatsApp itu kan biasanya secara otomatis 24 jam status kita hilang gitu ya secara otomatis. Nah, kalau di Slack status kita itu bisa kita set cuma 30 menit, 1 jam, 4 jam, hari ini aja besok udah hilang sampai pekan ini, atau kita bisa choose atau memilih tanggal dan waktu kapan nanti status ini bisa menghilang. Kalau saya sih today aja ya. Terus kita save. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah edit profile untuk gambar profil kita. Misalkan mau view profile juga boleh. Misalkan mau nge-set aktif juga boleh. Misalkan saya mau set aktif ya. Nah, ini tombolnya berubah jadi hijau. Nah, misalkan mau pause notification, nggak mau diganggu, misalkan bisa juga. Misalkan saya mau dalam 2 jam ke depan lagi meeting, nggak bisa menerima notification, ya udah kita pause aja atau sampai besok atau malah custom gitu. Jadi kita tidak terbebani dengan notification yang masuk. Ini mau sign out juga bisa. Nah, kelebihan menggunakan dari web browser itu, ketika kita mau online di 2 workspace, misalkan saya mau online di workspace-nya Gemarapi, itu bisa gitu. Nah, ini bisa ke sini dan bisa ke sini gitu. Jadi tidak, kalau di WhatsApp kan misalkan kita online, ya udah kita nggak bisa lepas gitu dari, dan kita harus aktif application kan, aplikasi di HP harus hidup. Kalau di HP mati ya udah gitu, nggak bisa dong gitu ya. Nah, itu keunggulannya. Kemudian perbedaannya lagi ini di bagian sini ya. Kita bisa ngecek total pesannya. Jadi di sini kita hanya bisa melihat 10.000 pesan yang masuk. Jadi nanti ketika 10.000 lebih dari 10.000 secara otomatis aplikasi ini, Slack ini akan menghapus 10.000 satunya yang di atasnya. Jadi yang tersimpan adalah 10.000 pesan aja gitu. Jadi tidak bakal berat kalau misalkan menggunakan aplikasi
di ponsel. Dan harapannya di sini kita jadi bisa mencatat. Misalkan kan obrolan kita sepekan itu lebih dari 10.000. Nah, mau nggak mau nanti di weekend atau sebelum materi baru kita bisa mencatatnya di buku catatan kita. Nah, dan ini lebih ringan dibandingkan dengan WhatsApp. Nah, terus bisa juga open melalui aplikasi ya. Kita bisa download, open langsung di sini. Seperti itu. Oke, kita bisa ada analisanya juga tentang siapa yang paling banyak chat gitu misalkan. Oke. Nah, kemudian di sini ada tweets. Tweets ini obrolan yang di dalamnya kita melemparkan obrolan dan obrolan kita dibalas langsung sehingga akan banyak uh, uh, ucapan yang itu beruntun dan lebih rapi. Kalau misalkan ada tweets tentang wisuda GP ini ya. Tweetsnya ini nyambung dari channel di sini ya. Jadi ada tweets, all DMs, mention and reaction, channel, direct message. Nah, tweets ini misalkan di sini di wisuda GP ya. Kita kan chatting biasa nih di grup wisuda GP. Kan ya. Ada topiknya wisuda GP. Nah, kan ngobrol-ngobrol biasa aja, ya kan? Tapi ternyata ada satu tweets yang reply-nya banyak banget. Nah, kita bisa melihat tweets mana sih yang banyak banget reply-nya. Misalkan nih, oh ternyata ada nih yang di-pin oleh Bida. Ya, Bida menyusun membuat susunan acara, bahasnya di sini aja ya, gitu ya. Nah, kita reply langsung di sini tuh saut-sautan. Nah, ada 90 lebih ternyata reply-nya. Kita baca di sini tanpa harus masuk ke dalam channelnya Wisuda GP gitu. Jadi lebih rapi kan teman-teman ya, karena kalau ini adalah topik, tweets itu lebih spesifik lagi gitu. Nah, kemudian all DMs, misalkan kita japri, nah saya japri nih dengan Mbak Dila sama Ibu Tata. Bisa lihat di sini, ini japri di sini. Kayak ini ya, tampilan Instagram, direct message-nya. Kemudian ada yang mention kita, atau dan reaction uh, chat kita. Reaction tuh kayak ngasih emoticon gitu ya. Di sini misalkan nih ada Mbak Resti. Mbak Resti sedang mention saya. Gimana Mbak Put, Mbak Nik, tanggal 14. Sini juga sip, colek, colek. Nah, pokoknya kita bisa melihat di sini secara real time. Nah, kemudian ada more-nya juga. Nih, jadi ada file browsernya, misalkan kita mau nyari-nyari file, nggak usah keliling ke semua channel ya, kita tinggal klik file browser, kemudian people and user group, itu siapa aja sih yang di sini? Nah, kita mau kenalan misalkan, kita bisa lihat di sini juga. Kemudian save item, misalkan ada yang penting banget, misalkan ada materi ya yang mau kita save, nanti aja dibaca, tapi saya belum bisa punya waktu gitu, akhirnya kita save item itu dan nanti saat mau membaca kita klik aja ini, nggak perlu scroll lagi seperti itu. Ini channel browsernya, ada juga mau application. Tuh, kemudian di channel ini yang bisa, channel itu topik-topik perbincangan. Defaultnya itu general, otomatis disediakan oleh Slack. Tapi kita bisa menambahkan di sini, yang bisa menambahkan admin gitu, atau yang membuat workspace-nya. Ada general, kita bikin GP4, random, sudah GP, nah, dan lain-lain. Kalau di kelas misalkan Bumagi, Jumagi, materi, diskusi, ngobrol santai, apa gitu, macam-macam. Kita bisa masuk ke dalam channel tanpa harus kebingungan mana dulu yang mau dibaca gitu. Kemudian ada direct message. Nah, di sini ada teman-teman kita, ini away semua ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang aktif,
Misalkan saya ya, selagi aktif itu tombolnya hijau, tapi kalau saya nggak mau kelihatan aktif, ya udah tinggal di away aja. Nah, kan kalau udah away, oh udah nggak ada hijaunya. Kalau misalnya kelihatan ada yang aktif mau chat, langsung klik aja, kita langsung chattingan atau japri individu secara individu gitu. Kita juga bisa invite people, cuma ini kayaknya ada persyaratannya ya buat bisa invite. Seperti itu. Kita juga bisa download aplikasinya di sini. Pokoknya ini rapi banget insya Allah dan apa ya, tidak akan teradiksi gitu. Kalau WhatsApp kan kayak ada efek adiksi gitu kalau saya pribadi ya, karena banyak banget grupnya, banyak banget yang japri, akhirnya kayak overwhelmed dan akhirnya wah nggak kelar-kelar karena terlalu banyak notification. Kalau di Slack insya Allah bisa diatur, disetting dengan mudah dan tanpa, dan yang paling penting lebih rapi dari aplikasi WhatsApp group itu. Oke, sekian dulu untuk penjelasan dari Slack aplikasi yang dibuka melalui website atau tampilan browser. Ini saya menggunakan Chrome, bisa juga Mozilla dan lain-lain. Dan lebih enak juga kalau dibuka di laptop ya. Kalau saya jarang banget buka di HP, tapi di HP pun juga mobile dan lebih enak juga kalau misal kita mau jalan-jalan atau lagi di luar rumah, itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau laptop kan juga berat. Cuma masalahnya, kalaupun teman-teman tidak bisa menginstal aplikasinya, misalkan memorinya sangat terbatas, tidak mengapa, tetap bisa membuka Slack melalui aplikasi Chrome ataupun browser yang ada di HP kita. Jadi tidak harus install. Begitu, semoga bisa cukup dipahami. Kalaupun ada pertanyaan, kita nanti bisa diskusi di grup ya teman-teman. Terima kasih.